Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'da. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin melanjutkan mutiara hikmah kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah yang telah sampai pada hikmah yang ke-19, yaitu memohon agar pindah makom atau kedudukan. Syekh Ibnu Athaillah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub minhu ayyukhrijaka min halihi liyasta'milaka fi ma siwaha falau aratak la lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengalihkanmu dari satu makom atau keadaan menuju kepada keadaan yang lainnya. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakimu berpindah posisi, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengalihkanmu tanpa engkau memintanya. Keterangannya, sebagian adab seorang arifum billah adalah merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak membutuhkan selain darinya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah memposisikan hambanya pada posisi tertentu, maka sudah selayaknya hamba tersebut tidak menganggap remeh posisi tersebut sehingga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganti posisinya dengan posisi yang lain. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya berpindah dari satu keadaan menuju keadaan yang lain, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memindahkannya tanpa hamba tersebut memintanya. Hamba yang baik adalah hamba yang selalu konsisten dengan keadaan yang sedang dialami sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengeluarkan dirinya dari posisi tersebut, seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam posisi sebelumnya. Seorang arifun billah ketika belum beristri maka tidak mengharap untuk memiliki istri. Ketika punya istri tidak berharap untuk bercerai. Ketika fakir tidak berharap kaya. Ketika kaya tidak berharap miskin. Ketika sehat tidak berharap sakit. Ketika sakit tidak berharap sembuh. Ketika mulia tidak berharap hina. Ketika hina tidak berharap mulia. Ketika susah tidak berharap senang. Ketika senang tidak mengharap susah. Ketika lemah tidak mengharap kuat. Ketika kuat
tidak mengharap lemah. Ketika mukim tidak berharap menjadi musafir. Ketika pergi tidak berharap bermukim, dan begitu seterusnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka arifum billah tidak melihat apa yang akan mereka kerjakan, namun mereka melihat apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Bahkan mereka halnya seperti mayit yang berada di tangan orang yang sedang memandikannya, atau seperti halnya pena yang di tangan jari-jari penulisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah wallahu a'lam bimuradih. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah, innallaha kana 'aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Telah diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabiullah Daud alaihi salam, wahai Daud, sesungguhnya kamu punya keinginan dan aku punya keinginan, dan sesungguhnya akan terjadi apa yang aku inginkan, dan jika kamu menerima apa yang aku inginkan, maka aku akan mencukupkan apa yang kamu inginkan. Dan jika kamu tidak menerima apa yang aku inginkan, maka aku akan mengikuti apa yang kamu inginkan. Kemudian tidaklah terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Syekh Ahmad Al-Yamani saat ditanya tentang hakikat kewalian, beliau menjawab, hakikat kewalian adalah jikalau pemiliknya duduk di tempat yang teduh, maka ia tidak berharap untuk dapat duduk di terik matahari, dan jikalau duduk di terik matahari, maka ia tidak berharap duduk di tempat yang teduh. Kemudian apabila nampak bagi seorang yang arifum billah perihal-perihal di atas, yakni perpindahan dari satu posisi menuju posisi yang lain, maka sebaiknya arifum billah tersebut pindah secara perlahan-lahan dan sabar, sehingga ia benar-benar paham bahwa perpindahan posisi tersebut adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan isyarat zahir ataupun batin, atau bahkan dengan suara tanpa rupa, dengan jelas atau secara maknawi saja. Dengarkan suara tersebut, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberitahu apa yang akan dilakukan. Hal ini adalah perihal yang telah terbukti di kalangan arifum billah.
semua hal di atas. Apabila hamba tersebut berada pada posisi yang sesuai dengan tuntunan syariat, jika tidak maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memalingkan hal tersebut sebisa mungkin. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, mari kita selalu menerima dengan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi takdir tersebut tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita selalu dan senantiasa mendapatkan hidayahnya Allah, pasti kita selalu istiqomah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian mutiara hikmah pada kesempatan kali ini. Singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir akhiri, wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yaqdi bihibadi wa firah li walakum fi darajatil akhirah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari lur, banjir rasa di acara lur.